Kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini tentang nuzul Quran dan bagaimana ini hikmahnya untuk diri kita. Kalau kita bicara mengenai Al-Quran, maka surat pertama mengatakan Iqra, bacalah. Besar sekali dan luas sekali makna di balik kata bacalah di sini. Seperti apa yang perlu kita ketahui korelasinya dengan kehidupan kita sekarang? Saya langsung ke Ustadz Azhari. Bagaimana Ustadz? Kata Iqra. Jadi sekian ribu kata dalam Al-Quran, tapi kata yang pertama landing mendarat di bumi adalah perintah membaca. Iqra, bacalah. Para ulama mengatakan ayat ini menghilangkan objek dari kata perintah. Harusnya bacalah. Apa yang harus dibaca? Iya. Kalau saya bilang sama Silbram, makanlah. Tanpa menyebut apa menu yang harus dimakan. Iya. Berarti yang sedang saya maksud, makan aja apa yang sedang ada di hidangan ini. Betul. Apa yang ada di prasmanan ini, makanlah. Iya. Tapi kalau saya bilang, makan nasi itu. Iya. Atau makan lauk itu. Jelas. Iya. Tapi Al-Quran datang dengan kata perintah, mahzuf, dilesapkan objeknya, maf'ulnya. Hikmahnya adalah lit ta'mim. Menunjukkan bahwa semua harus kita riset. Semua harus kita baca. Semua harus kita nalari dan observasi. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Gak ada objeknya. Menunjukkan agama ini menyuruh kita untuk membaca apapun dalam makna yang seluas-luasnya. Yang penting satu. Dalam proses membaca, caranya Bismi Rabbik. Menyertakan Tuhan. Betapapun Al-Quran yang kita baca, kalau tidak menyertakan Tuhan, kesesatan nanti. Tetapi apapun yang kita baca, betapa itu negatif, tapi kalau kita menyertakan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita bisa memilah dan memilih. Menyertakan nama Tuhan berarti membacanya dengan spirit bertuhan, dengan spirit agama. Berlandaskan prinsip-prinsip beragama, bukan sekedar logika. Makanya kata Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar, dia bilang ayat itu tidak mengatakan Iqra bismi Aristotelian, tapi dia katakan bismi Rabbik, menunjukkan logika Anda membacanya bukan berarti logika Aristotelian salah, tidak. Tapi Al-Quran ingin mengatakan Bismi Rabbik dulu. Karena itu sumber semua logika. Gunakan logika itu, logika beragama, maka Anda akan mendapatkan, karena begini, orang yang membaca dengan logika Bismi Rabbik, ujung-ujung pembacaannya wasjud waqtarib. Dia akan makin intim sama Tuhan. Tapi sekedar membaca, tidak menyertakan Tuhan, yang terjadi jauh dari Tuhan. Begitu kita membahas keikutsertaan Tuhan pada saat membaca, khususnya Al-Quran di sini, maka muncullah mukjizat. Nah, kita harus tahu dulu nih mungkin ke Gusan, kalau kita bicara mengenai mukjizat, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mukjizat itu dan bagaimana sih terjadi itu sehingga bermanfaat untuk manusia? Setiap nabi atau rasul Allah memiliki mukjizat yang diberikan masing-masing. Tetapi sebagian besar mukjizat itu mati dengan seiringan dengan tidak ada orangnya lagi. Contohnya misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya. Sampai sekarang apakah tongkatnya masih ada? Sudah tidak ada. Ya kan? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Sudah, selesai itu saja. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW diberikan mukjizat yang sampai sekarang itu masih bisa kita gunakan, dan semakin kesini semakin meyakini bahwa itu betul-betul mukjizat. Salah satu contoh adalah pada saat dalam surat Yunus, di situ disebutkan bahwa akan tetap dipertahankan jasadnya Fir'aun. Itu disebutkan 1400 tahun yang lalu. Sementara jasad Fir'aun baru ditemukan 100 tahun yang lalu. Ini kalau bukan wahyu Allah nggak mungkin. Dan ketika menyampaikan, membedakan antara orang yang susah menerima Al-Quran, menerima Islam, itu seperti disesakkan dadanya, seakan-akan akan menaik ke atas langit, mendaki langit. Terus siapa yang tahu, siapa yang pernah bahwa kalau naik ke atas itu nafasnya akan susah, tidak pernah ada pesawat dan sebagainya. Itu Al-An'am. Artinya mukjizat kita itu betul-betul bersyukur kita
salah satu yang membanggakan saya. Kadang-kadang suatu saat saya berpikir, saya jangan-jangan saya berislam ini hanya karena orang tua saya Islam. Maka saya harus mencari-cari apa yang membuat evidence semacam kayak diferensiasi kami dengan yang lain gitu kan, dengan agama yang lain. Kami berusaha, oh ternyata Quran ini loh yang menjadi kuncinya kita menjadi semakin semangat untuk berislam. Masya Allah. Banyak sekali evidence, banyak sekali bukti bahwa ini adalah betul-betul mukjizat yang nyata. Dan ini adalah tools bagi kita. Bagaimana agama Islam itu menjelaskan tentang kalau kita berhubungan dengan istri seperti apa, berhubungan dengan tetangga seperti apa. Di dalamnya itu bukan hanya tauhidiyah, tapi juga muamalah lengkap. Kita diperintahkan untuk berjalan-jalan ke atas bumi, siru fil ard, fanzur kaifa kana aqibah, untuk melihat bagaimana isi semua bumi ini, untuk semakin kita itu mengeksplor isi dunia ini, maka semakin yakin bahwa ayat-ayat Allah itu memang betul-betul adanya. Mukjizat yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana caranya hidup di bumi ini. Betul. Yang berhubungan dengan kehidupan setelah meninggal nanti. Kiai, bagaimana tanggapannya? Saya melihat pertama bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Konteksnya adalah sebagai untuk pedoman hidup manusia. Nah, pedoman ini akan berjalan. Nabi melalui proses tadi saya katakan dengan tahanus. Ya, kenapa bertahanus? Udah kita jelaskan. Lalu kita lihat lagi apa tugasnya Rasul setelah mendapatkan itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya, artinya harus melalui proses pembersihan diri dulu. Lagi-lagi pembersihan diri, tahanus lagi. Sebab apapun itu pedoman, apapun itu mukjizat yang Allah berikan tidak akan bisa berfungsi kalau jiwa manusia kotor. Bahkan Allah sindir lagi, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau berjual belikan ayatku ini dengan harga yang murah. Kenapa mereka memperjual belikan ayat Al-Quran, memperjual belikan agama? Karena jiwa dia kotor. Otaknya masih kotor nih, masih mikirin duniawi, hatinya masih kepada duniawi. Belum ada ketenangan, belum ada yang namanya kemurnian hati, belum ada nur. Makanya kan kita suka berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya Al-Quran. Apa sebabnya? Supaya nanti akan bisa bukan sekedar transfer ke knowledge-nya. Akan tetapi akan bisa melahirkan nilai hikmah. Banyak orang pandai, banyak orang pintar tapi nggak bijak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ternyata pengetahuan masih liar. Ketika pengetahuan ini masih liar, supaya pengetahuan itu terarah, maka perlu tadi adanya pembersihan diri manusia. Sehingga akhirnya semua akan berdaya guna. Proses-proses yang dia alami oleh Nabi adalah merupakan satu metode buat kita semua. Yang sekarang kita membicarakan tentang bagaimana nilai kemasyarakatan, dekadensi akhlak, dekadensi moral, revolusi mental. Nggak bakal bisa terjadi kalau nggak ada pembersihan. Dimulai dari pembersihan dari diri kita. Nah ini yang paling pertama. Oleh karena itu apa sih yang namanya mukjizat? Amrun khariqun lil adah. Peristiwa yang di luar daripada kebiasaan manusia. Itu mukjizat. Nah mukjizat terbagi dua, ada ilmiah, ada kauniyah tadi. Ya ilmiah yang bisa bertahan seperti apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kebeningan hati, ketulusan jiwa, kebersihan nurani, maka orang akan tahu apa isinya Al-Quran. Itulah mukjizatnya. Inilah mukjizatnya. Dia akan dapatkan makna mukjizat di dalam itu. Makna mukjizat Al-Quran ini tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita masukkan ke dalam tindakan kita sehari-hari. Tindakan yang seperti apa dan bagaimana ini bisa menyelamatkan manusia dan fungsinya seperti apa akan kami bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana.